Halo, perkenalkan nama saya Ovalvianto dengan NIM saya M1151 dari kelas Paralel Praktikum 2, kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil riset UX saya yang saya lakukan terhadap produk Brandly. Sekilas, saya akan memberikan gambaran agenda presentasi ini. Kita akan membahas mulai dari gambaran umum produk dan teks yang dianalisis, perbandingan dengan produk sejenis, stakeholder, dan target user. Metode riset yang digunakan juga temuan interview, usability testing, lalu analisis menggunakan Fatima, customer journey map yang berakhir di persona, point of view, serta how we might be. Di setiap bagian saya akan mencoba untuk menjelaskan deciding factors dan mengapa saya memutuskan perubahan tersebut. Mari kita mulai dari pembahasan produk. Produk yang kami kaji adalah dalam proyek ini adalah brandly.co.id, sebuah website pembelajaran digital berbasis komunitas tanya jawab, interaksi peer-to-peer di mana user membantu satu sama lain dengan materi edukasional. Kami memilih Brandly alasannya cukup simpel, karena Brandly memberikan ruang yang luas untuk eksperimentasi dan eksplorasi, banyak area yang berpotensi untuk diperbaiki atau ditambahkan, terutama dari sisi UX design. Ketika kami melihat kondisi UX Brandly saat ini, di mana desain praktis tidak banyak berubah selama bertahun-tahun ke belakang, ini menjadi ruang yang sangat menarik untuk dianalisis. Juga sistem Q&A yang juga digunakan untuk memecahkan soal-soal dari buku paket nasional, yaitu buku yang menjadikan sumber utama pembelajaran di jenjang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Jadi menurut saya brand ini memiliki relevansi langsung dengan kebutuhan belajar siswa Indonesia sehari-hari. Jadi teks utama yang saya analisis secara individu adalah mencari jawaban dan pemahaman untuk soal atau tugas sekolah. Mengapa teks ini penting? Karena siswa menghadapi tekanan deadline, tugas, dan membutuhkan sumber jawaban yang cepat, akurat, mendukung pemahaman, yang tidak hanya istilahnya memaksakan siswa untuk sekedar copy-paste. Ini bukan hanya soal menemukan jawaban, tapi tentang apakah platform benar-benar membantu siswa memahami materi. Dari sisi konteks penggunaan, teks ini biasanya dilakukan di situasi tergesa, saat siswa mengerjakan PR di rumah dengan deadline besok pagi, dan perangkat utamanya smartphone. Brandly memang platform yang bersifat mobile, diutamakan mobile. Jadi siswa biasanya sudah mengecek buku paket terlebih dahulu dan baru beralih ke Brandly ketika buku tidak cukup menjawab. Tujuan utama pengguna adalah menemukan jawaban yang akurat dengan penjelasan yang membantu memahami materi. Tujuan pendukungnya termasuk menjelaskan tugas, tepat waktu, dan melatih pemahaman melalui kontribusi, yaitu tanya jawab Q&A. Di sini kita akan melihat perbandingan produk sejenis. Sekarang, apakah ada produk sejenis yang similar apple to apple terhadap yang merupakan kompetitor langsung? Untuk tes ini ada, namun saya mencoba untuk melihat dari sisi yang mudahnya atau terdekatnya, yaitu Google Search. Mengapa kita membandingkan? Karena untuk memahami keunggulan dan kelemahan relatif Brandly, kita perlu melihat dalam konteks ekosistem belajar siswa. Jadi Brandly unggul di format Q&A yang spesifik, siswa bisa langsung menemukan jawaban yang relevan, navigasi pun cukup sederhana, namun kekurangan signifikannya adalah kualitas jawab tidak konsisten, dan ada yang lengkap, ada yang hanya sekedar isian singkat, dan ditambah lagi iklan, ya
pop-ups yang menghambat pengalaman pengguna dalam Brandly. Di sisi lain, Google Search menawarkan hasil yang jauh lebih beragam, seperti video itu, partikel, PDF, dan yang mendukung pemahaman konsep secara mendalam, namun pengguna harus memfilter sendiri jawaban atau sumber yang relevan dan terpercaya. Stakeholder dan target user, siapa saja stakeholder yang terlihat dalam teks ini? Pertama, siswa atau pelajar, mereka pengguna utama yang mencari jawaban. Kedua, guru atau pendidik yang menjadi acuan dalam memvalidasi kebenaran jawaban. Ketiga, orang tua sebagai pengambil keputusan. Langganan premium atau mungkin hanya sebagai pengawas. Dan keempat, tim Brandly sendiri sebagai penyedia platform dan moderasi konten. Target user secara spesifik untuk riset ini adalah pelajar berusia 13 sampai 18 tahun di Indonesia yang aktif mengerjakan tugas sekolah secara mandiri. Mereka terbiasa menggunakan smartphone, sering menghadapi tekanan deadline, dan cenderung mencari jawaban yang cepat namun bisa dipahami. Literasi digital cukup baik dan kemampuan memilih sumber terpercaya masih terbatas. Untuk usability goals, saya menetapkan tiga effort, yaitu effective to use. Pengguna bisa menemukan jawaban yang benar dan dipahami, easy to learn. Tiga, helpful. Platform benar-benar membantu progres belajar. Ini mengacu pada framework usability goals dari Price, Rogers, and Sharp. Sedangkan UX goal-nya ialah satisfied atau merasa terbantu, bukan frustasi, motivating, terdorong untuk berkontribusi, juga rewarding. Pengalaman menjawab terasa bermakna. Resiko. Sebelum masuk ke riset, penting untuk memahami apa risiko jika teks ini tidak dirancangkan baik. Jadi pertama, jawaban yang tidak terverifikasi. Siswa bisa menyalin jawaban yang salah, nilai turun, dan kepercayaan terhadap platform hilang. Kedua, platform belum sebelum platform eh, terdapat login wall, benar, login wall pada Brandly yang terlalu agresif. Pengguna baru langsung meninggalkan platform sebelum merasakan value-nya. Ketiga, tidak ada insentif kontribusi. Komunitas Q&A inaktif karena hanya konsumen tanpa kontributor berkualitas. Dan keempat, pengalaman yang terlalu transaksional, siswa tidak benar-benar belajar dan cenderung hanya copy paste. UX Journey Map, untuk memahami kondisi saat ini, saya memetakan UX Journey Map dari teks yang ada di Brandly. Journey yang terdiri dari 6 tahap: menentukan situs, mencari soal, melihat hasil, membuka jawaban, dan membaca jawaban, juga menyelesaikan tugas. Yang paling kritis eh, terlihat dari yang terlihat jelas adalah stage 6, yaitu tidak ada mekanisme yang mendorong pemahaman lebih dalam atau ajakan untuk berkontribusi balik. Pengalaman bersifat murni transaksional. Sekarang, bagaimana saya melakukan riset untuk memvalidasi semua ini? Saya menggunakan dua metode utama, yaitu adalah Empathy interview, empathy interview mengacu pada metodologi IDEO tahun 2015. Empathy interview bertujuan untuk menggali perjalanan emosional dari perilaku nyata pengguna, bukan asumsi dari desainer atau desainer ya. Ini penting karena kita ingin memahami mengapa pengguna berlaku eh, berikut atau tertentu, bukan hanya apa yang mereka lakukan. Juga pelaksanaannya saya menyusun 5 pertanyaan open-minded yang bersifat
semi terstruktur, fokus pada emosi, motivasi, dan pain point. Pernyataan tidak mengarahkan mengikuti prinsip non-leading question. 5 topik yang tidak membantu pemahaman, cara menentukan kepercayaan terhadap sumber, tekanan antara mendapat jawaban cepat versus memahami material, dan pengalaman menjawab pertanyaan orang lain. Yang kedua, ada tes usability testing. Mengapa metode ini merujuk pada Nielsen tahun 2000, maaf, tahun 1994. Usability testing mengobservasi perilaku nyata pengguna saat mengerjakan teks ini, dan itu mengungkapkan masalah yang tidak bisa terdeteksi dari interview saja. Jadi setelah membaca solusi buku bab tertentu, coba menjawab pertanyaan pengguna lain yang terkait bab tersebut, dan saya menggunakan uh, pro- uh, protokol tertentu, ya Think Aloud Protocol, untuk mencatat titik kebingungan dan hambatan, mengukur waktu penyelesaian dan completion rate, serta mencatat emosi di setiap stage. Di interview findings, dari interview dan testing ada 5 kunci utama, yaitu Brandly adalah plan B, bukan platform utama. Siswa selalu mengecek buku paket terlebih dahulu, lalu beralih ke Brandly. Terus juga ada hierarki kepercayaan, buku paling dipercaya, lalu Brandly dan Google atau lainnya, lalu sumber lain. Dan terakhir teman, jika jawaban di Brandly sudah meyakinkan, langsung diterima. Jika ragu, responden mencari dari sumber lain. Mohon tiga, speed mengalahkan understanding. Ketika deadline mendekat, prioritas utama adalah menyelesaikan tugas, lalu uh, memahami, namun memahami materi dikorbankan. Ini terkait erat dengan konsep cognitive load, yes, dari Sweller. Ketika tekanan waktu tinggi, pengguna mengambil jalan pintas kognitif. Terus juga temuan keempat, zero contribution, responden tidak menjawab pertanyaan orang lain di Brandly. Pengguna platform murni sebagai pencari jawaban, aspek komunitas sama sekali tidak tersentuh. Kelima, kualitas jawaban yang konsisten, jawaban saling berbeda, dan pengguna terpaksa memilih di antara jawaban yang tersedia meskipun belum tentu benar. Insight utamanya dari semua ini adalah pengguna Brandly bersifat transaksional, masalah kepercayaan terhadap kualitas jawaban dan aspek komunitas yang tidak tersentuh menjadi pain point yang menonjol. Berdasarkan temuan riset, saya mengidentifikasi sebuah fitur baru, yaitu shortcut kontribusi pada tab solusi buku, dan konsep sederhana namun strategis, di mana di bawah setiap halaman solusi buku ditambahkan tab shortcut yang menampilkan pertanyaan dari pengguna lain berdasarkan bab yang sedang dipelajari user. Dan flow pertamanya, siswa cukup membaca solusi buku dan mempelajari jawaban per bab. Kedua, mereka melihat tab shortcut yang menampilkan pertanyaan terkait. Ketiga, mereka uh, karena materi masih segar, diingatan mereka dorong untuk mencoba menjawab. Jadi karena temuan interview menunjukkan 3 hal yang sudah saya uh, beritahu, atau mungkin 3 hal tersebut, yang yaitu pengguna tidak pernah berkontribusi karena tidak ada dorongan. Terus setelah membaca solusi buku, materi masih segar, tapi mereka langsung menutup aplikasi. Jika tidak ada transisi natural dari belajar ke kontribusi, fitur ini dirancang untuk menjembatani gap tersebut. Dan ini hasil uh, dari hasil interview, saya merangkum user uh, personal, dan mari kita masukkan analisis artefak UX. Kita mengacu pada Koper tahun 2004,
yaitu persona berfungsi untuk menyatukan temuan riset menjadi representasi user yang konkret dan empatik, bukan asumsi abstrak. Terus persona yang saya buat adalah si Farhan atau Farhan Dwi Pertama, 16 tahun, uh, siswa SMA kelas 11, ya terbiasa menggunakan fitur solusi buku, tabu, tapi namun belum pernah secara konsisten menjawab pertanyaan pengguna lain. Farhan memiliki pemahaman yang cukup baik, namun kurang percaya diri untuk membagikan pengetahuannya secara publik. Dan jobs to be done-nya adalah fungsional. Fungsionalitasnya yaitu menemukan jawaban akurat untuk matematika dan fisika. eh, Sosial, yaitu merasa diakui sebagai seorang yang mampu membantu. Emosional, merasa percaya diri dari pemahaman cukup baik. Dan kebutuhan dasar, yaitu akses cepat ke materi relevan tanpa hambatan. Dan empathy map mengacu pada GRAI tahun 2017. Empathy map memvisualisasikan dimensi, say, think, does, and feels secara holistik. Yang paling penting mengungkapkan gap antara apa yang dikatakan user versus perlakuan nyatanya. Perhatikan pada gap yang menarik di sini, yaitu mengatakan, says, ia bersedia mencoba menjawab jika pertanyaan mirip dengan materi yang baru dipelajari. Tapi ia merasakan ketakutan untuk dinilai negatif jika jawabannya salah, dan pada di apa yang ada di does, yaitu langsung menutup aplikasi setelah membaca. Jadi gap antara willingness dan behavior ini menjadi insight kunci yang menginformasikan desain fitur baru. Kebutuhannya jelas, akses langsung pertanyaan ke pertanyaan relevan berdasarkan bab, proses menjawab yang sederhana dengan panduan dan penghargaan bermakna yang mengkombinasikan pengakuan sosial dan insentif nyata. Dan pada Cosmic Journey Map mengacu pada Loic tahun 2020, CGM menyatakan atau memetakan eksperimen end-to-end meliputi action, design, thinking, dan emotion, dan pain point. Di setiap stage, ini memberikan gambaran menyeluruh tentang di mana titik-titik kegagalan terjadi. Juga uh, pada CGM ini memetakan task spesifik, yaitu ada 5 stage, before, starting, during, critical moment, dan after. Dari CGM ini, saya mengidentifikasi 3 titik kritis, titik kegagalan terbesar, terjadi pada critical moment ketika pengguna menekan tombol kirim jawaban tanpa adanya mekanisme pengecekan atau validasi. Titik beban kognitif tertinggi terjadi di tahap Turing, jika pengguna harus menerjemahkan pemahaman menjadi penjelasan tertulis tanpa panduan atau template. Dan titik emosi negatif tertinggi terjadi di tahap after, tidak ada respon, ucapan terima kasih, atau indikator dampak setelah menjawab. Dan pada sintesis hasil 3 priority UX issues dari semua data yang terkumpul, interview, usability testing, empathy map, dan CGM, saya menginsintesiskan 3 prioritas utamanya berdasarkan hasil yang dapat dilihat pada chart di sebelah kiri. 80% pengguna mengalami keraguan untuk menjawab karena takut salah, 80% juga mengeluh tidak adanya panduan atau template, sisanya 60% merasa tidak ada transisi yang jelas, reward yang bermakna, maupun feedback setelah menjawab. Prioritas pertama, tidak adanya mekanisme pendukung kepercayaan diri, dampaknya tingkat konversi dari pembaca solusi buku menjadi kontributor aktif sangat rendah. Prioritas kedua, beban kognitif terlalu tinggi saat menjawab. Uh, dan prioritas ketiga, tidak ada feedback loop setelah menjawab, jadi tidak ada penguat positif mendorong perilaku berulang.
Yang penting di sini adalah bahwa ketiga prioritas ini saling terhubung. Kurangnya kepercayaan diri menyebabkan rendahnya kontribusi. Rendahnya kontribusi berarti tidak ada feedback yang bisa diterima, dan tanpa feedback, kepercayaan diri tidak pernah terbentuk. Ini adalah negatif feedback loop yang harus dipatahkan. Dari sintesis tersebut, saya merumuskan point of view statement eh, mengacu pada disku Stanford. POV bertujuan untuk merumuskan masalah dari perspektif user, bukan dari asumsi bisnis sebagai landasan ideasi. Farhan, sebagai siswa kelas 11 yang aktif menggunakan solusi buku, membutuhkan dorongan dan reward system untuk menyalurkan pemahaman dengan menjawab pertanyaan pengguna lain yang relevan dengan bab yang baru dipelajari. Karena meskipun ia merasa cukup memahami materi, ia tidak memiliki kepercayaan diri untuk berkontribusi secara publik karena takut dinilai negatif dan tidak ada mekanisme pendukung yang memvalidasi kesiapannya. Perhatikan bahwa POV ini menghubungkan user, need, dan insight secara langsung, semua berbasis data dari interview dan testing. Dari POV tersebut, saya menurunkan 6 AMW, questions, dan mengelompokkannya dalam sorting too broad, just right, and too narrow. Dari proses sorting, HMW terpilih terpilih adalah how we might merancang transisi yang natural dari aktivitas membaca solusi buku menuju aktivitas menjawab pertanyaan untuk siswa SMA yang baru menyelesaikan eh, atau baru selesai mempelajari suatu bab, sehingga kebutuhan mereka untuk menyalurkan pemahaman tanpa tekanan terpenuhi. Juga mengapa HMW ini yang dipilih, karena ia cukup luas untuk mengeksplorasi berbagai solusi desain, namun cukup spesifik untuk tetap fokus pada konteks Brandly, dan yang paling penting, ia secara langsung menyentuh inti dari fitur yang sedang dirancang, yaitu tab shortcut di bawah solusi buku. Outcome-nya, ia menjadi landasan brainstorming dan perancangan prototype fitur dari tab shortcut kontribusi yang menghubungkan solusi buku dengan pertanyaan pengguna lain di Brandly. Dan pada dasar teori dan referensi, sebagai penutup pembahasan, saya ingin secara eksplisit menyebutkan dasar teori dari prinsip UX yang diterapkan pada riset ini. Ada design thinking dari di School Stanford. Saya akan ringkaskan kembali teorinya. Seluruh proses riset ini mengikutkan tahapan empathy, define, idea, dan prototype test. Dan kedua, usability heuristic, di mana Nelson tahun 1994, khususnya feasibility of system status, error prevention, dan user control, dan freedom, yang relevan dengan temuan login wall. Ketiga, empathy interview dari metodologi ADIO. Keempat, customer journey mapping dari Leverick tahun 2020 untuk memetakan experience secara end-to-end. Kelima, user persona dari Cooper tahun 2004 merepresentasikan archetypal user berdasarkan data riset. Keenam, cognitive load theory dari Swaller. Semua ini teori dan tetap secara aktif digunakan untuk menginformasikan setiap keputusan dalam proses riset dan analisis. Jadi demikian presentasi hasil riset UX saya mengenai Brandly. Dari riset ini kita melihat bahwa permasalahan utama bukan terletak pada fungsionalitas platform, melainkan pada pengalaman pengguna, bagaimana transisi dari belajar ke kontribusi, dan bagaimana membangun kepercayaan diri pengguna untuk menjawab dan
bagaimana menciptakan feedback loop yang bermakna. Jadi dengan kondisi UX, Brandly yang belum banyak berubah selama bertahun-tahun, ada ruang yang sangat baik untuk improvement, dan itulah yang membuat proyek ini menarik sejak awal. Terima kasih atas perhatiannya.